Selamat datang di SDB Art AI. Gimana kabar SDB? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kali ini gue bakal ceritain cerita horor yang agak sedikit di luar nalar. So, langsung aja kita simak ceritanya. Di sebuah apartemen mewah berlantai tinggi, tinggal pasangan suami istri yang cukup mapan, Bowo dan Miranda. Sudah 5 tahun mereka menjalani rumah tangga, namun belum juga hadir seorang anak di tengah keluarga kecil itu. Meski begitu, mereka tidak pernah larut dalam kesedihan. Miranda tetap sibuk dengan bisnis desain interior yang ia kelola dari laptop, sementara Bowo menghabiskan hari-harinya dengan kesibukan bisnis yang kerap membuatnya pulang larut malam. Malam itu, jarum jam sudah melewati angka 1. Miranda tertidur dengan gaun tipis berwarna ungu, tubuhnya meringkuk di atas kasur empuk dengan lampu kamar yang redup kekuningan. Tidurnya begitu tenang, hingga suara pintu kamar yang berderit pelan membuatnya sedikit terusik. Seseorang masuk. Langkahnya pelan, seolah tak ingin menimbulkan suara. Selimut putih yang menyelimuti tubuh Miranda tersingkap perlahan. Miranda yang setengah sadar hanya merasakan hembusan udara dingin menyapu kulitnya. Sesaat kemudian, ada kehangatan tubuh yang merapat di sampingnya. Aroma parfum yang familiar menusuk hidungnya. Aroma yang selama ini hanya dimiliki oleh suaminya, Bowo. Miranda tak membuka mata, hanya membiarkan dirinya dipeluk dari belakang. Tangan itu merambat pelan di pinggang, lalu naik ke arah dadanya. Miranda menarik napas panjang, tubuhnya seolah bereaksi spontan. Bibirnya bergetar, desah halus lolos dari tenggorokannya. Malam itu Miranda merasakan sesuatu yang berbeda. Gerakannya penuh gairah, namun juga terasa perkasa, membuat Miranda hanyut dalam setiap sentuhan. Ia merasa dirinya dimanja, dipuja. Seakan malam itu Bowo meluapkan rindu yang lama tertahan. Entah berapa kali tubuh Miranda merasakan getaran hebat, malam itu Bowo seperti lebih perkasa. Tidak pernah seperti ini sebelumnya, selama 5 tahun menikah. Miranda tak menghitung berapa lama semua itu berlangsung. Yang ia tahu hanyalah tubuhnya berkali-kali diliputi rasa yang menggetarkan. Jauh lebih intens daripada malam-malam sebelumnya. Ketika akhirnya ia jatuh lemas dalam pelukan hangat itu, Miranda tersenyum kecil merasa bahagia. Merasa dicintai sepenuhnya. Tubuhnya penuh dengan keringat. Hingga terkulai dan tertidur kembali. Pagi itu sinar matahari menembus tirai tipis di kamar apartemen mewah itu. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 9. Miranda baru saja keluar dari kamar mandi. Tubuhnya masih basah dengan handuk putih melilit tubuh semampainya. Rambutnya yang panjang masih meneteskan air, menambah kesan segar dan menggoda. Tiba-tiba, dari belakang, sebuah pelukan hangat merengkuh pinggangnya. Miranda terkejut sejenak, lalu tersenyum ketika mendengar bisikan lembut di telinganya. "Pagi cantikku." Suara itu dalam, akrab, penuh kehangatan. Miranda refleks menutup mata, merasakan detak jantungnya berdegup lebih cepat. Ia membalas dengan nada manja, "Mas, kamu hebat." Namun kalimatnya terhenti mendadak. Saat ia menoleh, matanya membelalak. Bowo, suaminya, berdiri di belakangnya, masih dengan kemeja kerja rapi, dasi longgar dan tas kantor di tangannya. Wajahnya terlihat letih, jelas-jelas baru saja pulang. "Kamu mau kemana, Mas?" tanya Miranda dengan suara bergetar. Bowo menatapnya heran, lalu terkekeh kecil. "Mau kemana? Baru saja pulang kok ditanya mau kemana?" Dek, jantung Miranda serasa berhenti berdetak. Tangannya yang memegang handuk sedikit gemetar. "Kalau begitu, yang bersamaku semalam siapa?" Kepalanya mendadak penuh tanda tanya. Ingatan semalam masih begitu jelas. Sentuhan itu, bisikan itu, desahannya, bahkan bagaimana tubuhnya dibuai berkali-kali sampai lemas. Itu terlalu nyata untuk disebut mimpi. Miranda membuka mulut, ingin menanyakan langsung, namun sesuatu menahannya. Ada rasa takut. Takut Bowo salah paham, menganggap dirinya selingkuh atau berkhianat. Maka ia menutup rapat bibirnya, hanya menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Dalam diam ia mencoba mengingat kembali. Pintu yang terbuka, selimut yang tersingkap, tubuh yang mendekapinya erat. Semua begitu jelas. Bukan halusinasi, bukan mimpi. Atau jangan-jangan ada sesuatu lain. Miranda berdiri kaku di depan cermin kamar, menatap refleksi wajahnya sendiri. Wajah yang masih tampak merah merona, seakan menyimpan bekas malam penuh gairah itu. Ia menggigit bibir, hatinya berteriak, tapi lidahnya keluh. Yang semalam sebenarnya siapa?
Sejak kejadian aneh malam itu, Miranda tak pernah benar-benar bisa tenang lagi. Siang harinya ia selalu mencoba menyingkirkan pikiran itu dengan tenggelam dalam pekerjaannya. Namun, setiap kali malam tiba, ketakutan dan kebingungan itu kembali menghantui. Bowo beberapa hari ini memang selalu lembur. Pulang hanya sebentar di pagi hari untuk berganti pakaian, lalu pergi lagi membawa tas kerjanya. Miranda memaklumi, karena sudah lama ia tahu betapa padatnya bisnis yang dijalani suaminya. Namun yang membuatnya bimbang, setiap malam saat ia terlelap, Bowo seperti kembali hadir di sisinya. Menyibak selimut, merangkul tubuhnya, lalu memperlakukannya penuh gairah. Sentuhan itu terlalu nyata, terlalu hidup. Miranda ingin melawan, ingin bertanya, "Mas, bukannya kamu masih di kantor? Kenapa bisa di sini?" Namun lidahnya seperti keluh. Tubuhnya pun tak kuasa menolak. Yang lebih membuatnya bingung, setiap kali ia berani membuka mata, wajah yang ia lihat jelas wajah Bowo. Senyumannya, sorot matanya, bahkan caranya berbisik di telinga. Semuanya begitu nyata, seperti benar-benar suaminya. Malam pertama, Miranda masih mengira itu hanya mimpi basah yang terasa nyata. Malam kedua, ia mulai merasakan ketakutan bercampur nikmat yang aneh. Malam ketiga, ia semakin ragu pada dirinya sendiri. Apakah aku sudah gila? Malam keempat dan kelima, ia nyaris pasrah. Tidak ada lagi perlawanan, hanya tubuhnya yang menerima dengan pasif, terhanyut dalam arus gairah. Setiap kali Bowo itu memeluknya, Miranda merasa seluruh tenaganya tersedot. Dan meski hatinya penuh tanda tanya, ia tak bisa mengelak bahwa ada kepuasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu yang selama 5 tahun pernikahan, bahkan dengan suaminya sendiri, belum pernah terjadi. Namun, begitu fajar tiba, Miranda selalu mendapati dirinya sendirian di ranjang. Sunyi, kosong, hanya tubuhnya yang lelah dan hati yang diliputi rasa bersalah. Sampai suatu pagi, ketika Bowo benar-benar pulang usai lembur, Miranda hanya bisa menatap suaminya lama. Ada perasaan aneh yang bergejolak di hatinya, antara cinta, rindu, sekaligus bingung. Ia ingin bertanya, "Mas, semalam itu benar kamu?" Tapi lagi-lagi bibirnya membeku. Ia takut jika ucapannya membuat Bowo salah faham, mengira ia berselingkuh atau berhayal aneh-aneh. Miranda akhirnya memilih diam. Namun, di dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi dan entah kenapa ia tidak punya kuasa untuk menghentikannya. Pagi itu, Miranda berdiri di depan cermin kamar mandi. Baru saja selesai membilas tubuhnya, ia tertegun melihat pantulan dirinya sendiri. Di kulit putihnya, tampak bercak-bercak lebam berwarna hijau kehitaman. Ada di pahanya, di lengannya, bahkan di sekitar dada. Tangannya gemetar saat menyentuh bagian itu. Sakit, perih, sama sekali bukan bekas gigitan nyamuk atau luka sepele. Miranda menatap dirinya lama. Wajahnya pucat, jantungnya berdegup tak karuan. Tiba-tiba terdengar suara dari arah kamar. "Mir, sayang, kamu di dalam." Itu suara Bowo. Tanpa pikir panjang, Miranda bergegas keluar dari kamar mandi. Begitu melihat suaminya berdiri di tepi ranjang, ia langsung memeluknya erat sambil menangis terseduh. Bowo terkejut. "Sayang, ada apa? Kok nangis?" Dengan terbata-bata, Miranda akhirnya menceritakan apa yang ia alami beberapa malam terakhir. Bagaimana ia merasa Bowo selalu pulang larut dan mendatanginya di kamar. Bagaimana tubuhnya disentuh. Bagaimana ia merasa bercampur antara nikmat dan takut, hingga akhirnya terbangun dengan tubuh yang penuh lebam. Bowo terdiam lama. Wajahnya menyeratkan keterkejutan sekaligus ketidakpercayaan. "Mir, apa kamu nggak salah? Bisa jadi itu cuma mimpi. Kamu terlalu capek atau halusinasi karena aku sering tinggalin kamu kerja lembur." Miranda menatap suaminya dengan mata yang sembab. "Mas, kamu pikir aku ngada-ngada? Lihat ini." Ia membuka handuk, memperlihatkan lebam-lebam di tubuhnya. "Apa ini juga mimpi?" Bowo memandanginya lekat-lekat, wajahnya kaku.
Hatinya goyah namun pikirannya menolak percaya. Aku nggak tahu, Mir, tapi aku yakin kamu cuma terlalu tegang. Coba aja nanti kita ke psikiater, biar kamu lebih tenang. Jadi, kamu nggak percaya aku? Suara Miranda parau, penuh kecewa. Bowo menarik nafas panjang, lalu meraih tangan istrinya. Aku percaya sama kamu, tapi aku juga nggak mau langsung menuduh hal-hal aneh tanpa bukti. Aku cuma nggak mau kamu tambah takut. Meski kata-katanya terdengar bijak, Miranda bisa merasakan suaminya masih belum benar-benar yakin. Ia menunduk, pasrah. Sore itu sebelum berangkat kerja lembur lagi, Bowo diam-diam memasang sebuah CCTV kecil di sudut kamar mereka. Kamera itu tersembunyi, nyaris tak terlihat. Hanya satu tujuan di benaknya, membuktikan siapa yang benar. Istrinya yang diliputi rasa takut atau dirinya yang masih yakin semua ini hanya permainan pikiran. Malam itu, Miranda coba tidur lebih awal. Tapi ia tidak tahu, kali ini bukan hanya dirinya yang akan menjadi saksi. Malam itu Bowo masih berkutat di kantornya. Di meja panjang ruang kerja, beberapa karyawan masih sibuk dengan tumpukan laporan. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam, tapi pekerjaan seakan tak ada habisnya. Di sela waktu senggang, Bowo teringat kamera CCTV kecil yang ia pasang sore tadi. Ada rasa penasaran menggelayati pikirannya. Ia meraih ponsel, membuka aplikasi, lalu menyalakan akses live view. Di layar terlihat kamar apartemen mereka. Miranda tertidur pulas. Wajahnya tenang dalam balutan selimut putih. Lampu kamar redup. Hanya cahaya samar yang menyorot dari sisi meja kecil di dekat ranjang. Beberapa menit ia memperhatikan layar itu. Hening, tak ada yang janggal. Bowo menarik napas lega, meletakkan ponsel kembali di meja, lalu melanjutkan pekerjaannya. Sekitar pukul 1 dini hari, seorang karyawan bernama Sakti menghampirinya sambil membawa 2 cangkir kopi. "Ngopi dulu, bos, biar nggak tegang." Bowo tersenyum tipis. "Makasih, Sakti." Ia baru saja mengangkat cangkir ketika rasa penasaran membuatnya kembali meraih ponsel. "Sekali lagi lihat deh," pikirnya. Begitu layar menyala, jantungnya nyaris copot. Ada bayangan samar di sisi ranjang. Siluet itu bergerak perlahan, mendekati Miranda yang masih terlelap. "Ya Tuhan," gumamnya. Panik merayap, ia buru-buru meraih telepon kantor dan menekan nomor apartemennya. "Angkat, Mir, angkat dong," desisnya cemas. Tapi telepon itu berdering tanpa jawaban. Miranda tetap tertidur. Sakti yang duduk tak jauh darinya melihat perubahan wajah bosnya. "Ada apa, bos?" tanyanya heran. Bowo tak menjawab. Matanya terpaku pada layar ponsel yang kini menampilkan sosok itu semakin jelas. Bayangan tadi perlahan berubah, menyerupai dirinya sendiri. Tubuhnya, wajahnya, bahkan pakaian yang ia kenakan. Bowo membeku. Di layar, sosok yang mirip dirinya itu naik ke atas ranjang, lalu memperlakukan Miranda dengan kasar, seolah-olah sedang melampiaskan nafsu. "Itu, bos," Sakti sempat melihat sekilas rekaman di layar. Wajahnya pucat pasi. Dengan tangan bergetar, Bowo menutup ponsel dan berdiri. "Aku harus pulang, sekarang juga." "Loh, tapi..." Bowo tak sempat menjelaskan. Ia tahu ini bukan urusan polisi, bukan pula perkara maling biasa. Apapun itu, jelas sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Sesuatu yang menyamar dengan wajahnya sendiri. Dengan langkah tergesa dan wajah pucat, Bowo meninggalkan kantor malam itu juga. Perjalanan pulang malam itu terasa seperti siksaan bagi Bowo. Setiap lampu jalan yang dilaluinya, setiap detik suara mesin mobil, semuanya tenggelam dalam rasa gelisah. Matanya tak bisa lepas dari layar ponsel yang terus menampilkan live view CCTV kamar apartemen. Di sana, sosok itu, bayangan yang menyerupai dirinya, sedang memperlakukan Miranda dengan buas. Gerakannya kasar, namun entah bagaimana Miranda terlihat terbawa arus. Wajahnya dibuai, tubuhnya pasrah. Bowo mengepalkan tangan hingga buku-bukunya memutih. Gigi gerahamnya beradu, menahan amarah bercampur jijik.
Kurang ajar, desisnya sambil menekan pedal gas lebih dalam. Sesampainya di lobi apartemen, ia berlari terburu-buru menuju lift, napasnya memburu. Setiap detik terasa lambat, seakan-akan ada yang sengaja mempermainkannya. Begitu tiba di depan pintu unitnya, ia langsung mencoba membuka pintu. Kunci diputar, digedor, ditendang, tapi pintu seakan menolak terbuka. Baru setelah berkali-kali mencoba, terdengar bunyi klik dan pintu perlahan terbuka dengan sendirinya. Bowo segera berlari masuk. Di kamar, pemandangan itu menusuk dadanya. Miranda terkulai lemas di ranjang, rambut kusut, tubuh hanya tertutup sebagian oleh selimut, dan kakinya masih terbuka lebar seolah habis diperlakukan dengan brutal. "Miranda," seru Bowo dengan suara pecah. Ia buru-buru memeluk istrinya, mengguncangkan pelan. Tubuh Miranda masih hangat, napasnya tersengal, matanya setengah terpejam tak berdaya. Dengan tergesa, Bowo meraih gaun tidur yang tergeletak di lantai, lalu mengenakannya ke tubuh Miranda seadanya. Ia bermaksud membawanya pergi dari tempat terkutuk itu. Namun begitu langkahnya tiba di ambang pintu, tiba-tiba tubuhnya terpental ke belakang seakan dihantam kekuatan tak kasat mata. Bowo jatuh menghantam lantai, batu keras. Pintu apartemen menutup rapat dengan sendirinya. "Siapa kau? Tunjukkan dirimu!" teriak Bowo marah, suaranya serak. Miranda yang setengah sadar tiba-tiba berdiri dengan tubuh bergetar hebat. Kepalanya terkulai, matanya kosong, namun tubuhnya bergerak seakan ada yang merayapi setiap inci kulitnya. Tangannya meraba udara, dadanya naik turun, seakan sedang disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Bowo panik, berusaha bangkit dan meraih tangan istrinya. Namun setiap kali ia mendekat, tubuhnya kembali terhempas, terjungkal ke lantai. Napasnya tersengal, kepalanya berdenyut keras. "Mir, sadarlah Mir!" teriaknya sambil terus mencoba. Namun seakan ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Sosok tak terlihat itu seperti sengaja mempertontonkan kebejatannya, memaksa Bowo untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Miranda akhirnya jatuh terkulai di lantai. Tubuhnya gemetar hebat, keringat bercucuran. Dan saat itulah, dari kejauhan, terdengar suara azan subuh. Sayup, namun jelas. Sekejap, suasana kamar berubah. Getaran itu berhenti. Miranda berdiam. Pintu apartemen perlahan berderi terbuka. Seakan ada kekuatan yang pergi meninggalkan ruangan. Bowo merangkak, memeluk tubuh istrinya yang lemah. Air matanya menetes antara marah, takut, dan tak berdaya. Pintu apartemen yang terbuka itu memperlihatkan sosok Sakti, karyawan Bowo. Nafasnya sedikit terengah. Keringat masih menetes di pelipis, seolah ia berlari tanpa henti menuju tempat itu. Bowo yang masih memeluk tubuh Miranda langsung menoleh. "Sakti?" Suaranya lirih, campuran lega dan bingung. Sakti melangkah masuk, menatap sekeliling ruangan yang masih terasa berat dengan hawa aneh. "Tenang bos, makhluk itu sudah pergi," katanya singkat. Bowo menatapnya dengan heran. "Kau yang mengusirnya?" Sakti mengangguk pelan. "Saya cuma bisa sedikit ganggu, biar dia pergi sementara. Kalau tidak, mungkin sekarang." Ia menatap Miranda yang masih lemah di pelukan suaminya. Keadaannya bisa lebih parah. Pagi itu mereka bertiga duduk di ruang tamu apartemen. Wajah Miranda masih pucat, rambutnya kusut, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. "Mir, maafkan aku," ucap Bowo lirih. Suaranya bergetar. "Aku terlalu sibuk sampai gak langsung percaya sama kamu. Padahal kamu sudah berusaha cerita." Miranda menunduk. Air matanya kembali menetes. "Aku juga minta maaf mas. Aku takut. Aku bingung harus gimana. Aku kira kalau aku cerita jujur, kamu bakal salah paham." Hening sejenak. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Sakti kemudian berkata, suaranya tenang namun tegas. "Bos, Mbak, saya harus jujur. Tadi malam di kantor, saya sempat lihat sekilas dari HP bos. Makanya saya langsung nyusul ke sini. Saya yakin
Ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di apartemen ini. Bowo menarik napas dalam, menatap istrinya, lalu kembali ke Sakti. Terus, kita harus gimana? Aku nggak mau Miranda jadi korban lagi. Kita pindah hari ini juga. Kita keluar dari tempat sialan ini. Miranda mengangguk cepat, wajahnya penuh ketakutan. Namun Sakti menggeleng pelan. Percuma, bos. Pindah kemanapun dia tetap akan ngejar. Ini bukan soal apartemen. Ini soal iblis itu sendiri. Bowo menegang. Jadi maksudmu kita nggak bisa lari? Bisa, jawab Sakti. Matanya tajam. Tapi bukan dengan kabur. Iblis ini harus dimusnahkan. Ingat bos, apapun yang bernyawa pasti bisa dimatikan. Miranda menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar mendengar kata-kata itu. Bowo menatap Sakti serius. Tapi, bagaimana caranya? Sakti terdiam sejenak, lalu menunduk. Iblis ini kuat, Sa. Saya nggak bisa hadapi sendiri. Tapi saya kenal seseorang. Guru ngaji saya namanya Ustadz Ahmad. Beliau mungkin punya cara. Tanpa menunggu persetujuan lebih jauh, Sakti berdiri. Saya berangkat sekarang, bos. Kalian berdua jangan keluar dulu. Jangan buka pintu ke siapapun selain saya. Bowo mengangguk, menggenggam erat tangan Miranda. Hati-hati Sakti, cepat kembali. Sakti menepuk bahu bosnya, lalu melangkah keluar dengan langkah cepat. Kini apartemen itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bowo dan Miranda hanya bisa saling menatap dalam diam. Seakan-akan pertanyaan terbesar masih menggantung di udara. Apa benar iblis itu bisa dimusnahkan? Siang itu, di sebuah pesantren sederhana di pinggiran kota, Sakti duduk bersila di hadapan seorang lelaki tua berwajah teduh namun berwibawa. Lelaki itu adalah Ustadz Ahmad, guru ngaji yang sejak dulu sudah Sakti hormati. Sakti bercerita panjang lebar, sesekali menunduk, menahan rasa gugup. Wajah Ustadz Ahmad tampak serius mendengarkan. Kedua matanya terpejam seakan merenungi setiap kata. Beberapa kali beliau mengangguk tuan. Akhirnya, dengan suara tenang namun tegas, Ustadz Ahmad berkata, "Baik Sakti, insya Allah kita akan bantu. Tapi ingat, ini bukan perkara ringan. Ikatan makhluk itu dengan perempuan itu sudah terlalu lama. Semakin lama dibiarkan, semakin kuatlah dia." Selepas salat duhur, mereka berangkat. Mobil Sakti melaju melewati jalan kota. Sementara Ustadz Ahmad duduk di sampingnya, mulutnya komat kamit membaca doa sepanjang perjalanan. Sekitar pukul 3 sore mereka tiba di apartemen. Bowo langsung menyambut di depan pintu dengan wajah lelah bercampur harap. Miranda tampak pucat, duduk di sofa dengan selimut menutupi tubuhnya. Begitu melihat Miranda, Ustadz Ahmad menatap dalam, lalu menghela napas panjang. Ikatan ini sudah terlalu lama, terlalu kuat. Kita harus segera melepaskannya sebelum terlambat. Bowo menelan ludah, menatap istrinya penuh cemas. Ustadz, tolong, apapun caranya. Hari beranjak malam. Ustadz Ahmad meminta agar Miranda beristirahat di kamarnya bersama Bowo. Sementara ia sendiri duduk di ruang tamu bersama Sakti, menunggu. Di tangannya tergeletak sebuah tas kecil berisi kitab, botol berisi air, dan beberapa lembar kain putih. Menjelang tengah malam, suasana mulai berubah. Angin dingin masuk dari celah jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Aroma lembab memenuhi ruangan. Dari lubang ventilasi di atas kamar, perlahan kabut tipis merayap masuk. Miranda yang terbaring di ranjang merasakan tubuhnya berat. Bowo di sampingnya menggenggam tangan istrinya, berusaha menendangkan. Namun, tiba-tiba kabut itu berubah bentuk, memadat, melengkung, hingga menyerupai sosok hitam besar dengan wajah menyeramkan. Seketika sosok itu meraih kaki Bowo. Dengan sekali hentakan, tubuh Bowo terhempas keras ke dinding. Napasnya tercekak, nyeri menjalar di dadanya. Miranda menjerit, tubuhnya seketika tertindih makhluk itu.
Wajahnya yang hitam pekat menunduk dekat ke wajah Miranda dan semakin berat menekan tubuhnya. Bowo berusaha bangkit lalu berlari membuka pintu kamar. "Ustadz, tolong!" teriaknya. Di depan pintu, ternyata Ustadz Ahmad sudah berdiri, seakan memang menunggu saat itu. Wajahnya dingin, namun matanya menyala penuh keyakinan. Begitu pintu terbuka, beliau langsung melangkah masuk. Sementara Sakti menutup pintu dari luar. Bismillah. Ustadz Ahmad mengangkat tangan, lalu suara lantang ayat suci mengalun, menggetarkan seluruh ruangan. Makhluk itu meraung, tubuhnya bergetar, lalu berbalik menatap Ustadz Ahmad. Kedua matanya merah menyala. Pertarungan pun dimulai antara iblis yang berusaha mempertahankan cengkeramannya pada Miranda dengan lantunan ayat-ayat suci yang keluar dari lisan Ustadz Ahmad menggetarkan dinding kamar apartemen itu. Suara ayat-ayat suci bergema memenuhi kamar. Setiap lafaz yang keluar dari lisan Ustadz Ahmad bagaikan pisau panas yang menusuk tubuh makhluk itu. Sosok hitam itu meraung keras, tubuhnya bergetar hebat. Dari mulutnya keluar suara yang bukan manusia, berlapis, parau dan bergema. "Berhenti, dia milik aku. Kau tak bisa memutuskan ikatan ini." Miranda diranjang menggeliat hebat, tubuhnya kejang, matanya setengah terbuka, bola matanya bergerak cepat. Kadang terdengar desahan, kadang tangis lirih, seolah ada dua jiwa dalam dirinya yang saling tarik-menarik. Bowo dengan wajah pucat penuh keringat memegang tangan istrinya erat. "Bertahan sayang, bertahan. Jangan kalah," bisiknya lirih meski hatinya sendiri bergetar. Ustadz Ahmad tetap tegak, suaranya lantang. "Makhluk terkutuk, kau bukan suaminya, kau hanyalah penipu. Dengan izin Allah, aku usir kau dari tubuh perempuan ini." Ia menempelkan telapak tangannya ke dahi Miranda, membaca ayat kursi dengan penuh kekuatan. Tubuh Miranda seketika melenting ke atas, seolah ada tenaga besar yang berontak di dalam dirinya. Sakti yang menunggu di luar kamar mendengar raungan panjang bercampur suara kaca pecah. Ia refleks berlari masuk, melihat seisi kamar seperti diguncang. Lampu berkedip, udara terasa sesak, dan suhu ruangan anjlok dingin menusuk tulang. Sosok iblis itu kini semakin jelas. Tinggi, kurus, wajahnya menyerupai Bowo, namun lebih menyeramkan dengan mata merah dan kulit hitam berasap. Ia menatap Ustadz Ahmad dengan kebencian mendalam. "Aku lebih suami dari dia. Aku beri dia nikmat yang tak pernah dia rasakan darimu, Bowo. Kau lemah." Raung makhluk itu sambil menunjuk ke arah Bowo. Bowo terdiam. Wajahnya hancur mendengar ejekan itu. Tapi Ustadz Ahmad menoleh sekilas padanya, lalu berkata tegas, "Jangan goyah, itu hanya tipu dayanya. Imanmu yang jadi benteng." Ustadz Ahmad mengibaskan kain putih yang telah diruqyah, lalu menepukkannya ke arah makhluk itu. Seketika, sosok hitam itu terhempas ke dinding, menjerit kesakitan. Suara tangis Miranda pecah bersamaan. Tubuhnya menggeliat hebat, lalu terkulai lemah. Namun iblis itu belum kalah. Ia bangkit lagi. Tubuhnya semakin besar, memenuhi hampir setengah kamar. Dinding kamar bergetar. Lukisan jatuh berdebam, kaca jendela berderak seperti hendak pecah. Dengan suara menggelegar, ia menantang. "Kau tak bisa mengusirku begitu saja. Darah dan tubuhnya sudah jadi jalanku." Dia pun diam-diam menikmatinya. Miranda menjerit panjang, lalu pingsan. Ustadz Ahmad mengepalkan tangannya, wajahnya menegang untuk pertama kali. "Kalau begitu, kita akhiri malam ini." Ustadz Ahmad berdiri tegak, tubuhnya bergetar menahan kekuatan gaib yang melingkupi kamar itu. Suara ayat-ayat suci terus mengalir deras dari lisannya. Setiap kata terasa seperti petir yang menyambar, memukul tubuh iblis yang menyerupai Bowo itu. Sosok hitam itu meraung, tubuhnya mengecil lalu membesar lagi, berubah-ubah bentuk. "Aku tidak akan pergi, dia milikku, dia sudah menikmatiku, kalian tak bisa memisahkan kami." Bowo, yang sedari tadi berlutut di samping ranjang, menatap wajah istrinya yang masih terkulai lemas. Air mata jatuh, dadanya sesak.
Ia berteriak dengan penuh amarah dan keteguhan. "Miranda adalah istriku yang sah. Cinta dan hidupnya hanya untukku. Aku tidak akan biarkan setan macam kau merusaknya lagi." Kalimat itu seakan menjadi bahan bakar kekuatan. Ustadz Ahmad menoleh sekilas padanya, lalu mengangguk. "Bagus, itulah yang dia butuhkan. Kekuatan imanmu, wahai Bowo." Ia mengangkat botol kecil berisi air ruqyah yang telah dibacakan doa, lalu menyiramkannya ke tubuh Miranda. Seketika, jeritan panjang keluar dari mulutnya. Suara dua lapis, suara Miranda bercampur dengan suara iblis yang melorong. Sakti menutup telinganya karena suara itu begitu menusuk. Ruangan bergetar, lampu padam seketika. Hanya tersisa cahaya samar dari sinar bulan yang menembus jendela. Ustadz Ahmad mengeraskan suara membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, bersambung ayat kursi. Suara itu begitu kuat hingga udara bergetar. Sosok iblis yang menyerupai Bowo itu berteriak. Tubuhnya retak seperti kaca yang pecah. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat menjerit-jerit mencari jalan kabur. "Tidak, aku sudah menunggu wanita ini. Aku tidak akan pergi." Dengan tangan gemetar namun penuh yakin, Ustadz Ahmad menempelkan telapak tangannya ke dada Miranda sambil berkata lantang, "Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, aku putuskan ikatan ini. Kembalilah kau ke tempatmu yang hina." Tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan muncul dari arah Miranda. Sosok hitam itu meledak menjadi debu asap yang terbakar, menjerit terakhir kali sebelum hilang tak bersisa. Suasana kamar mendadak hening. Udara kembali normal, suhu menghangat, dan cahaya lampu menyala kembali. Miranda membuka matanya perlahan, menatap Bowo yang memeluknya erat. "Mas," bisiknya lirih. Bowo menahan tangisnya, mencium kening istrinya. "Semua sudah selesai, sayang. Kau aman sekarang." Ustadz Ahmad menarik nafas panjang. Keringatnya menetes, namun senyum tipis terukir di wajahnya. "Alhamdulillah, Allah sudah bebaskan kalian dari tipu daya setan itu." Sakti sudut lemos di lantai, wajahnya masih pucat. Ia berbisik, "Masya Allah, saya belum pernah lihat setan sekuat itu." Ustadz Ahmad menatap mereka satu persatu dengan penuh makna. "Ingatlah, iblis bisa menyerupai wajah manusia, bisa menipu dengan kenikmatan, bisa membuat kita goyah dengan kelemahan hati. Tapi satu hal yang mereka takutkan, iman, doa, dan cinta yang tulus. Selama kalian menjaga itu, insya Allah tak ada makhluk yang bisa merusak rumah tangga kalian." Bowo dan Miranda saling berpegangan tangan, menatap satu sama lain dengan rasa syukur yang dalam. Malam itu mereka berdua sadar, cinta bukan hanya soal tubuh dan kenikmatan, tapi juga soal kekuatan hati dan doa yang menjaga ikatan. Malam berganti pagi. Cahaya matahari menembus jendela apartemen. Semua kembali tenang. Teman-teman pendengar SDB, cerita ini memang berakhir dengan musnahnya iblis yang mengganggu rumah tangga Bowo dan Miranda. Tapi dari kisah ini, ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran. Bahwa makhluk gaib itu nyata adanya, dan mereka bisa masuk dalam kehidupan manusia lewat banyak pintu. Pintu itu bisa berupa kesepian, kelalaian dalam ibadah, atau bahkan rasa lemah saat kita jauh dari Allah. Dan satu hal yang seringkali dilupakan, iblis bisa menyamar jadi siapa saja, bahkan orang terdekat kita, untuk memperdaya dan merusak iman kita. Karena itu, jagalah rumah kita dengan doa, zikir, dan bacaan Al-Quran. Jangan biarkan kekosongan hati menjadi celah yang mudah dimasuki. Ingat, sebesar apapun kekuatan mereka, mereka tetap makhluk. Dan selama kita berpegang teguh pada Allah, tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkan kita. Semoga cerita ini bukan sekedar cerita horor yang menyeramkan, tapi juga jadi pengingat untuk kita semua bahwa iman dan doa adalah benteng terkuat melawan tipu daya setan. SDB Art AI, ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye-bye!